semua, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film I, Frankenstein yang dirilis pada tahun 2014. Disutradarai oleh Stuart Beattie dan diproduksi oleh Lionsgate. Film ini dibintangi oleh Aaron Eckhart sebagai Adam, Yamana Ki sebagai Tara Wade, Miranda Otto sebagai Leonard, Jai Courtney sebagai Gideon, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan sesosok manusia abadi yang tak sengaja jatuh ke tengah-tengah pertempuran antara iblis dan malaikat. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka pada bulan gak tahu tahun 1795, di mana kita diperlihatkan seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein yang sedang membawa mayat ke perbukitan. Usut. Film ini dibuka pada bulan gak tahu tahun 1795, di mana kita diperlihatkan seorang ilmuwan bernama Victor Frankenstein sedang membawa mayat ke perbukitan. Usut punya usut, ternyata mayat itu adalah hasil eksperimen Victor yang merupakan eksperimen merubah mayat menjadi makhluk abadi yang tak memiliki jiwa. Karena si mayat tak memiliki nama, saya akan menamainya sendiri, yaitu Doble. Dalam kilas balik, bagian tubuh Doble dijahit serta disiksa oleh Victor itu sendiri. Namun setelah eksperimennya berhasil, Victor mendapati kalau Doble sangat berbahaya. Ia pun memblebet si Doble dengan kain obras, lalu membawanya ke tempat yang jauh dari rumahnya. Sesampainya di sebuah jembatan, Victor membuang Doble ke dalam sungai dan berharap bisa membunuhnya. Namun harapan menipeng Victor. Si Doble ternyata masih hidup dan berniat untuk membunuh keluarga Victor. Doble menyusup ke rumah Victor lalu membunuh istrinya, membuat Victor sedih dan marah. Ia pun mengejar si Doble ke kutub utara dan berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi nasib baik menimpa Victor, di mana cuaca di kutub utara membuat Victor membeku dan mati. Doble lalu mengubur jasad Victor di makam keluarganya. Saat itu juga, tiba-tiba beberapa iblis datang menyerang Doble. Doble kemudian mengambil batu nisan berbentuk kerangka layangan, lalu menusukkannya ke tubuh iblis. Seketika itu juga, iblis berubah menjadi bola api yang secara langsung masuk ke dalam tanah. Salah satu iblis kemudian mengungkapkan kalau selama ini Doble dicari oleh pangeran iblis bernama Neberius dan meminta Doble untuk bergabung. Dari kejauhan, tiba-tiba dua makhluk bersayap seperti kaja datang dan tanpa mengucapkan halo guys, langsung membunuh semua iblis. Setelah itu, kedua kaja berubah wujud menjadi sosok manusia, yang cewek bernama Kezia dan yang cowok bernama Opir. Mereka lalu menemukan sebuah buku milik Victor Frankenstein yang isinya tentang komposisi pembuatan makhluk seperti Doble. Mengetahui kalau Doble menjadi buronan para iblis, mereka pun membawa Doble ke kastil Cartedel untuk dihadapkan ke ratu mereka bernama Leonard serta komandannya Gideon. Doble kemudian akan dibunuh oleh Gideon karena ia diincar oleh para iblis. Namun hal itu dihentikan oleh Leonard sambil mengatakan kalau Doble bukanlah makhluk seperti iblis. Doble lalu dibebaskan dan diajak keliling ruangan Cartedel. Di sini, Leonard mengatakan kepada Doble kalau dirinya dan yang lain adalah Gargiole, yaitu makhluk yang diciptakan oleh malaikat tertinggi untuk memerangi iblis bumi yang sering mengganggu kehidupan manusia, seperti mencegah muda-mudi untuk tak melakukan goyang TikTok, serta mencegah bocil-bocil agar tak mencuri uang ibunya hanya untuk top up diamond. Leonard lalu minta Doble agar tetap tinggal bersama Gargiel, namun Doble menolak dan memilih untuk menjalani hidupnya sendiri. Karena Doble belum memiliki nama asli, Leonard pun memberikan sebuah nama panggilan kepada Doble, yaitu Adam. Sebelum Adam pergi dari Cartedel, Adam diminta untuk mengambil beberapa senjata yang memiliki simbol Ordo Gargiel, di mana simbol tersebut bisa membunuh iblis dan mengirimnya ke neraka untuk selamanya. Di sini Adam tertarik dengan sebuah senjata tongkat stick yang sepertinya enak untuk memukul jidat orang. Ia pun mengambil senjata tersebut lalu pergi menuju ke sebuah tempat yang menurut Adam aman dari iblis maupun Gargiel. Leonard yang sekarang memiliki buku Frankenstein menyuruh Gideon untuk menyimpannya dan meminta agar buku tersebut tak jatuh ke tangan iblis. Adam terus melanjutkan perjalanannya sampai ke ujung daratan.
Ia sangat yakin kalau para iblis tak bakal bisa menemukannya. Namun ternyata keyakinan Adam salah. Para iblis selalu berhasil menemukan Adam dan mau gak mau, Adam harus membunuh para iblis sampai-sampai membunuh iblis adalah hal yang wajib dilakukan. 200 tahun gak tahu kemudian, Adam berubah pikiran. Ia memutuskan untuk kembali ke kastil Cartedel dan mendapati kalau zaman sekarang sudah sangat maju. Kedatangan Adam ke sini yaitu untuk mencari keberadaan Nebrius yang bakalan Adam bunuh agar para iblis tak lagi mengganggunya. Adam lalu menemukan salah satu iblis yang sedang menyamar sebagai manusia bernama Helek. Ia pun mengejar Helek sampai ke sebuah gang, lalu mengajaknya duel. Saat itu juga, polisi kota datang mencegah perduelan mereka. Namun sayangnya si Helek berhasil kabur dan dengan sengaja membunuh Pak Polisi. Ketika Adam hendak mengejar Helek, dua iblis datang langsung menyerang Adam. Adam pun melawannya dan berhasil membunuhnya dengan teknik gulungan. Setelah itu, Adam kembali mengejar Helek sampai ke sebuah bangunan yang megah. Namun saat itu juga, Gergel menangkap Adam dari belakang lalu membawanya ke Cartedel. Di dalam bangunan megah, kita diperlihatkan Pangeran Nebrius yang sekarang menyamar sebagai miliarder bernama Charles Wessex. Nebrius terlihat memperkerjakan dua ilmuwan bernama Terawet dan Kirk Avery untuk melakukan eksperimen menghidupkan makhluk yang sudah mati, seperti eksperimen Victor Frankenstein. Namun sayangnya eksperimen yang sering dilakukan Nebrius selalu gagal. Kemudian Helek yang lolos dari serangan Adam menghadap ke Nebrius untuk memberitahu kalau ada manusia yang menyerang dirinya serta membunuh dua iblis. Nebrius pun langsung tahu kalau manusia tersebut adalah Adam. Di dalam Cartedel, Adam ditahan di atas bangku, lalu ia diinterogasi oleh Leonard tentang perbuatannya barusan yang membuat satu manusia terbunuh. Adam pun mengatakan kalau yang membunuh polisi bukan dirinya. Akan tetapi Leonard tetap menegaskan kalau perbuatan Adam terlalu berbahaya bagi manusia. My first thought was to have you, not a soul. Kita kembali ke Nebrius, di mana Nebrius ini memerintahkan komandannya yang bernama Zuriel untuk menyerang Cartedel. Nebrius juga meminta Zuriel untuk menangkap Adam sehingga Nebrius bisa membuka rahasia komposisi Frankenstein lewat tubuh Adam. Zuriel pun menuruti Nebrius dan mulai mengumpulkan ratusan iblis untuk menyerang Cartedel. Para Gergel yang melihat ratusan iblis sedang menuju ke kastil pun tak tinggal diam. Mereka langsung turun dari menara untuk memerangi para iblis. Pasukan iblis kini semakin bertambah. Mereka berdatangan dari atas bangunan membuat Gideon panik bahagia. Serangan tersebut akhirnya membuat beberapa Gergel gugur. Roh mereka bercahaya, lalu terbang menuju ke surga. Adam kemudian meminta Ophir dan Kezia untuk membebaskan dirinya, agar Adam ini bisa membantu memerangi iblis. Tanpa pikir pendek, Ophir pun membebaskan Adam, lalu membantunya memerangi iblis. Ophir yang salah memilih item akhirnya terbunuh oleh salah satu iblis, dan mau gak mau, Ophir harus pergi ke surga. Begitu pula dengan Kezia yang terluka parah akibat serangan para iblis, dan pada akhirnya, Kezia pun menyusul Ophir ke surga. Di luar kastil, Gideon berhasil memukul mundur para iblis. Namun tanpa diketahui oleh Gideon, ternyata Zuriel diam-diam menyusup ke kastil untuk menangkap Leonard. Setelah Leonard dibawa pergi, Adam menginterogasi salah satu iblis untuk ditanyai kemana Leonard berada. Iblis tersebut lalu menjawab kalau Leonard ditawan di teater Welton. Adam pun langsung membunuh si iblis dan berniat untuk menolong Leonard. Gideon yang mengetahui kalau ratunya tertangkap memutuskan untuk mengambil buku Frankenstein lalu membawanya ke teater Welton, di mana Gideon ini akan menukarkan buku tersebut dengan Leonard.
Sesampainya di teater Welton, Gideon langsung mengeluarkan bukunya dan memberitahu Zuriel kalau buku ini lebih penting daripada Leonard karena di dalamnya terdapat komposisi manusia abadi yang diinginkan oleh Nebrius. Zuriel pun melepaskan Leonard lalu mengambil bukunya. Begitu pula dengan Gideon yang secara langsung membawa pergi Leonard. Beberapa saat kemudian, Adam muncul dan langsung menyerang para iblis. Setelah membunuh iblis, Adam mengejar Zuriel sampai ke Physics Institute. Melihat kalau gedung dijaga ketat, Adam pun menyusup melalui speed tank dan berakhir di sebuah sumur besar di mana di tengah-tengahnya terdapat ribuan mayat manusia. Adam pun menyimpulkan kalau para iblis berencana untuk menciptakan kembali eksperimen Frankenstein. Nebrius yang sudah mendapatkan buku Frankenstein lalu memberikannya kepada Tara dan memintanya untuk melakukan eksperimen yang ada di dalam buku. Saat Tara sedang mempelajari bukunya, tiba-tiba Adam datang dan langsung merebut bukunya dari Tara. Kemudian datanglah Nebrius beserta pasukannya yang secara langsung memanggil Adam sebagai Frankenstein. Nebrius lalu menawarkan Adam untuk bergabung karena pada dasarnya Adam diciptakan untuk tak memiliki jiwa, sama seperti iblis. Adam pun menolak dan memilih kabur dengan melompat dari jendela. Ia terjatuh ke selokan dan berakhir di sebuah kereta bawah tanah yang kebetulan sekali melintas. Di dalam kereta, Adam membaca bukunya dan tersengaja mengingat saat dirinya diracik oleh Victor Frankenstein, di mana Adam ini dibuat dengan gabungan antara beberapa mayat. Setelah turun dari kereta, Adam mengikuti Tara yang kebetulan sekali pulang dari WC. Saat di dalam gang, Adam menyeret Tara dan memberitahunya kalau bos Tara adalah pangeran iblis bernama Nebrius. Adam juga memberitahu Tara kalau di dalam gedung terdapat ribuan mayat yang akan dijadikan makhluk seperti dirinya. Saat itu juga, Zuriel muncul sambil menunjukkan wujud aslinya, lalu mengajak Adam untuk adu mekanik. Zuriel yang sudah makan terasi berhasil mengalahkan Adam. Ia mengambil bukunya dan bersiap untuk membunuh Adam. Namun saat itu juga Tara muncul hanya untuk mengalihkan perhatian Zuriel. Adam diam-diam mengambil sebuah mata tombak dan langsung menusukkannya ke tubuh Zuriel. Seketika itu juga roh Zuriel terlepas dan masuk ke dalam tanah. Setelah itu Tara membawa Adam ke tempat tinggalnya lalu mengobati luka Adam dengan minyak kayu putih. Di saat Adam tertidur, Tara diam-diam mengambil buku Frankenstein, lalu membacanya sampai selesai. Beberapa jam kemudian, Adam pun terbangun. Kemudian Tara menanyakan tentang janji Frankenstein yang akan menjadikan Adam sebagai teman. Adam pun menjawab kalau janji tersebut diingkari. Tara lalu meneruskan tentang janji Frankenstein yang mencoba menyembuhkan Adam, namun itu gagal. Dan alasan Adam menemui Tara karena Tara mampu menyembuhkan Adam lewat ilmu pengetahuannya. Saat itu juga, telepon Tara berbunyi. Saat diangkat, ternyata itu Kirk. Tara pun langsung menyuruh Kirk untuk pergi dari WC karena tempat tersebut sangat berbahaya. Tara lalu meminta Kirk untuk bertemu di stasiun. Namun saat Kirk hendak pergi, para iblis mengetahui rencana Kirk dan meminta Kirk untuk menjebak Tara. Adam kemudian mengatakan kepada Tara kalau dirinya berencana pergi ke Kartedel untuk memberitahu Ratu Leonard kalau Nebrius berencana membuat pasukan makhluk abadi. Sebelum Tara pergi, Adam memberikan mata tombaknya kepada Tara dan meminta Tara untuk selalu berhati-hati. Sesampainya di stasiun, Tara bertemu dengan Kirk di balik sebuah kaca. Saat ia menghampiri Kirk, tiba-tiba para iblis mengepung Tara dan langsung membawanya ke Nebrius. Sedangkan Adam menemui Leonard dan memberitahunya kalau Nebrius berencana membangkitkan pasukan Frankenstein. Kemudian Adam meminta Leonard untuk membantunya membawa Tara ke tempat yang aman dengan imbalan buku jurnal milik Frankenstein. Leonard pun setuju dan minta Adam untuk mengambil bukunya terlebih dahulu.
Setelah Adam pergi, Leonard diam-diam menyuruh Gideon untuk membunuh Adam di saat Adam mengambil bukunya. Singkat cerita, Adam tiba di kediaman Tara. Ia dimak-dimik masuk ke dalam kamar. Setelah Adam mengambil bukunya, tiba-tiba Gideon datang dan langsung menyerang Adam. Gideon mendorong Adam sampai keluar dari bangunan. Keduanya lalu terjatuh tepat di atas mobil, dan tanpa disadari, kapak milik Gideon ternyata tak sengaja menancap di dada Gideon. Gideon pun surrender, lalu diangkut ke surga. Kematian Gideon diketahui oleh Leonard. Leonard pun memutuskan turun tangan untuk membunuh Adam sendiri. Di Wessex Institute, Nebrius memaksa Tara untuk melakukan eksperimen yang sudah Tara pelajari. Tara pun menolak sambil mengatakan lebih baik aku mati daripada bikin mie instan. Kesal dengan Tara, Nebrius pun membunuh Clark sehingga mau nggak mau Tara harus menghidupkan Clark dengan eksperimen Frankenstein. Tara memulai eksperimennya dan berhasil membangunkan gelombang energi yang mampu mengaktifkan 90% dari semua mayat di sumur besar. Adam yang muak dengan buku Frankenstein kemudian membakarnya di tong minyak. Setelah itu, Adam sengaja memancing Leonard beserta pasukannya untuk mengikutinya ke Wessex Institute. Di dalam perjalanannya, Adam diserang oleh beberapa Gergel, namun akhirnya ia berhasil membawa Gergel ke depan gedung Wessex. Saat itu juga para iblis bermunculan. Adam pun mulai menyerang para iblis, sedangkan Leonard baru paham kalau tujuan Adam adalah membawa Gergel ke tempat persembunyian iblis. Leonard pun berubah pikiran dan malah menyuruh pasukannya untuk membantu Adam. Adam masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Tara, namun ia dihadang oleh Nebrius yang secara langsung memakai skin elitnya. Adam mencoba menyerang Nebrius, namun dia terlalu kuat. Nebrius lalu melempar Tara ke arah tabung gelombang. Adam pun menangkapnya, tetapi dengan melompat ke arah gelombang. Setelah itu, Nebrius mencengkiwing Adam sambil mengatakan kalau ribuan mayat yang ada di sumur besar akan diisi oleh roh-roh iblis yang ada di neraka, sehingga Nebrius bisa membangunkan kembali pasukannya untuk menghancurkan manusia. Nebrius juga akan mengisi tubuh Adam dengan roh anaknya. Ia melukis gambar tahu di jidat Adam, lalu membaca mantra Markadat-Markadut untuk membangkitkan roh iblis. Seketika itu juga ribuan roh iblis muncul dari dasar sumur dan mulai merasuki tubuh mayat. Leonard dan pasukannya lalu mencoba menghancurkan semua mayat, namun mereka kewalahan karena jumlahnya sangat banyak. Saat itu juga, roh dari anak Nebrius terbang ke atas, lalu merasuki tubuh Adam. Setelah itu, Nebrius berkata, "Selamat datang kembali anakku." Adam menjawab, "Anakku, kundulmu." Nebrius pun kaget bagaimana bisa roh iblis tak bisa masuk ke dalam manusia yang tak memiliki jiwa. Adam kembali menjawab bahwa diriku adalah diriku yang sebenarnya. Adam langsung membunuh Nebrius dan berhasil mengeluarkan roh Nebrius. Roh tersebut sangat besar dan ia masuk ke dalam sumur besar sembari menarik mayat beserta iblisnya. Adam dan Tara juga tertarik ke dalam, namun untung saja Leonard langsung menyelamatkan keduanya. Adam dan Tara dibawa ke Kartedel. Di sini Leonard memaafkan Adam yang tak sengaja membunuh Gideon. Ia juga mengungkapkan kalau Adam memiliki sebuah tujuan, yang berarti Adam masih memiliki jiwa. Itulah alasan kenapa roh iblis tak bisa merasuki tubuh Adam. Setelah itu, Adam mengucapkan selamat tinggal kepada Tara sambil berpesan, jangan pernah mencoba goyang di depan kamera. Film ini ditutup dengan Adam yang berjanji akan membasmi para iblis di bumi serta menjaga manusia. Adam juga mengakui kalau dirinya keturunan Frankenstein, yang berarti Adam adalah anak dari Victor Frankenstein.
Oke, itulah alur cerita film I, Frankenstein. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, orang hidup adalah orang yang bernafas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.